Ya oke, Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau firman Tuhan mengatakan saat ini adalah saat-saat di mana kita akan menjelang kedatangan Tuhan. Dan pada sisi yang lain bahwa dunia ini semakin menjauh dari kasih Tuhan. Bahkan di 1 Yohanes 2 dikatakan bahwa dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Artinya apa? Orang-orang yang tinggal di dalamnya, dia berusaha untuk memuaskan hidupnya dengan keinginan-keinginan yang ada di dalam dirinya. Ya, tentu keinginan itu cenderung semakin menyimpang dari kehendak Allah. Nah, kalau kita saksikan sebenarnya kondisi yang ada ini merupakan kesempatan bagi orang percaya untuk menunjukkan bahwa di dalam Kristus kita memiliki kehidupan yang baru, kehidupan yang berbeda, kehidupan yang memiliki moral excellent, yang tentu itu menjadi highlight, menjadi sesuatu yang Tuhan inginkan, yang benar-benar membedakan dari gaya kehidupan orang-orang yang belum mengenal Allah. Nah, bagaimana orang percaya diajarkan mengenai hal ini? Kita baca di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Ya. Firman Tuhan berkata demikian, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada bajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Nah, jadi kalau kita lihat di 1 Petrus 1 ayat 5-7 ini, itu kita melihat satu tahapan atau pola bagaimana orang percaya pada akhirnya dibentuk menjadi saksi bagi semua orang, saksi Kristus bagi semua orang. Yang pertama adalah anugerah iman ya, dari Tuhan kepada setiap orang percaya. Kemudian dari iman itu ada dorongan untuk berbuat yang terbaik. Ya. Kemudian perbuatan baik itu terus disempurnakan ya, oleh pengetahuan, oleh penguasaan diri, oleh ketekunan, sampai menghasilkan satu gaya hidup yang saleh. Ya. Kita sudah membahas kesalehan itu artinya sepenurutan dengan Allah, satu kehidupan yang benar-benar diabdikan untuk kepentingan Allah. Dan dari proses pembaharuan diri oleh firman yang menghasilkan kesalahan itu, pada akhirnya dia akan melahirkan satu kesaksian bagi saudara seiman dan bagi semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang kelima di situ katakan, adalah kamu dengan sungguh-sungguh menambahkan imanmu dengan kebajikan. Jadi iman itu sesungguhnya dasar dari segala sesuatu. Dan dia tidak bisa digantikan oleh apapun. Kalau seandainya seorang berbuat baik tanpa iman, itu adalah kesia-siaan. Tetapi bukti dari iman adalah munculnya hasrat untuk berbuat baik. Nah, di sini katakan, berbuatlah kebajikan, perbuatan baik yang seperti apa yang Tuhan rancangkan bagi orang percaya. Ya, di ayat 5 di situ katakan, perbuatan baik yang dengan sungguh-sungguh dikerjakan. Jadi
Kata sungguh-sungguh itu barangkali menjadi satu garis bawah. Bahwa perbuatan baik orang percaya itu bukan samben, bukan ala kadarnya, bukan karena dilihat orang, tetapi perbuatan baik itu didasari dengan hasrat yang benar oleh karena pengenalan akan Allah, oleh karena anugerah iman itu, sehingga dengan upayanya sekuat tenaga orang harus melakukan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik yang Tuhan mau itu perbuatan baik yang dengan sungguh-sungguh dilakukan. Ya. Kemudian di Filipi 1 ayat 11, di BIMK di situ dijelaskan, hidupmu akan melimpah dengan perbuatan yang sungguh-sungguh baik. Ini yang saya maksudkan sebagai moral excellence. Perbuatan yang sungguh-sungguh baik. Kita barangkali mendengar ada 1-2 orang yang hidupnya baik, tetapi bagi orang percaya, kehidupan mereka harus sungguh-sungguh baik. Sementara dunia ini mengajarkan ya, semakin dekat kedatangan Tuhan, orang semakin egois, tidak mudah diajar, mementingkan dirinya sendiri, kemudian mencela pekerjaan orang, dan lain sebagainya. Tetapi pada sisi yang lain, orang percaya memiliki perbuatan yang sungguh-sungguh baik. Dan di sini ada satu garis bawah yang luar biasa, yang hanya dapat dihasilkan oleh Yesus Kristus sendiri. Wah, itu perbuatan baik yang seperti apa? Seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi perbuatan baik yang sesungguhnya komparasinya atau perbandingannya itu adalah ketika kesaksian Tuhan Yesus berbuat baik selama dia tinggal di dunia ini. Itulah komparasi kebaikan yang harus dikerjakan orang percaya. Mungkinkah itu? Dengan kemampuan kita sendiri tidak mungkin, tetapi dengan penyertaan Roh Allah, dengan tuntunan Roh Kudus, kita akan diberikan kemampuan untuk bisa melakukan perbuatan yang sungguh-sungguh baik. Jadi tidak ada satu bagian cacat celah, bahkan perbuatan dosa, perbuatan daging sebagai kesaksian orang percaya. Ya, kita tentu melihat hidup kita di dalam daging katanya masih banyak keterbatasan, terus lingkungan kita seringkali untuk berbuat baik justru tidak dihargai begitu. Pancingan untuk kita sama seperti dunia ini memang besar. Tetapi firman Tuhan mengatakan, hidupmu akan melimpah dengan perbuatan yang sungguh-sungguh baik, yang hanya dihasilkan oleh Yesus Kristus sendiri. Kemudian yang berikutnya, orang yang semakin mengenal Tuhan, perbuatan baiknya akan semakin disempurnakan. Oleh apa? Oleh hikmat karena pengetahuan akan firman. Misalnya, satu pengertian yang mendasar bahwa tidak semua kebaikan hati membuat orang mengenal kebenaran. Itu bisa dipahami ketika kita sudah dengan sungguh-sungguh berbuat baik, sampai akhirnya perbuatan baik itu dimurnikan. Kemudian oleh kemampuan untuk menguasai diri, semakin terjagai oleh kehendak roh. Perbuatan daging biasanya gerusa-gerusu, tetapi perbuatan baik yang dari Tuhan, dia disertai dengan penguasaan diri. Kemudian oleh ketekunan, perbuatan baik yang dihasilkan orang-orang percaya merupakan komitmen pribadi yang dilakukan dan tidak terpengaruh oleh kondisi yang ada. Orang seringkali berbuat baik karena kondisinya baik. Orang berbuat baik karena hatinya bahagia. Tetapi firman Tuhan akan mengajarkan kita bahwa perbuatan baik itu merupakan respon di bawah alam sadar bahwa kita benar-benar baik.
yang akhirnya membawa seseorang pada komitmen yang penuh dengan Allah, yaitu satu kehidupan yang saleh, kehidupan yang difokuskan pada kehendaknya Tuhan. Terakhir, mari saudaraku kita giatkan hidup ini dengan perbuatan baik yang sungguh-sungguh baik, yang hanya dapat dikerjakan oleh Tuhan Yesus saja. Semoga firman ini memberikan dorongan semangat di tengah dunia yang sedang mengarahkan dirinya menuju kebinasaan, tetapi kehidupan orang-orang percaya justru diarahkan pada kehidupan yang kekal dan berkenan kepada Tuhan. Mari kita bawa hati kita untuk berdoa pada pagi hari ini.